Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah tentang Mandumatut Tauhid karya Syekh Ahmad Al-Qushasyi yang pada Ramadan ini kita coba baca secara runtut ya. Dan pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas beberapa hal, namun sebelum itu mari kita mulai dengan membaca Mul Furqan li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin li sahabati ajmain wal ibadi thayyibin wa li jami'i awliya'illahi sholihin bi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali jami'i masyayikhina wa ulama al-amilin wal mukhlisin wa nakhusu khusun ila sidi syekh Uwais Al-Qarni Imam Junaid Al-Baghdadi wa Nabilah Bilabas Balapil Malkan wa Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa Imam Ahmad Al-Badawi wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Najmuddin Al-Kubra wa Syekh Abdullah Asy-Syattari wa Syekh Abul Hasan Syadili wa Syekh Ibrahim Naqsyabandi wa la jami'il masyayikhina fi hadhihi tariqah syatariyah akmaliyah wa li jami'i awliya'illahi sholihin rijalan wa nisaan ahyanu amwata fi masyarikil ardi wa magharibiha bahriha wa bariha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li jami'i masyayikhina fi hadhihi tariqah khassatan ila Syekh Abdullah Asy-Syattari wa Syekh Wajihudin Al-Alawi, Syekh Hadiyatullah Sarmas, Syekh Qadin Asy-Syattari, Syekh Ahmad Ali Asyinawi, Syekh Ahmad Al-Qushasyi, Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Abdurrab Al-Fansuri Al-Jawi, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, wali jami'i talamidihim wa muridihim wa masyayikhihim wa antasaba ilaihim wa nakhusu khasatan li Kiai Haji Diauddin Kuswandi wa Kiai Haji Habib Umar Faisal Al-Darus wa Mbah Abdul Haris Ngawi wa Mbah Kiai Haji Nurul Islam wa Mbah Kiai Haji Adi Nasil Umam wa Kiai Haji Nur Warji wa li jami' masyayikhina man dzakarnahu wa man lam nadhkurhu wa man intasaba ilaihim wa muridihim wa masyayikhihim wa furu'ihim wa usulihim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana hakikat dari pemahaman wahdatul wujud yang dimaksudkan dalam kitab ini. Apakah pemahaman itu sesuai dengan yang dimaksud oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani atau mungkin berbeda? Pada tulisan ini disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani bahwa apa yang dimaksudkan oleh para imam, khususnya oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang al-fana wal mahwu, bahwa makna dari keduanya, fana dan mahwu itu,
itu tidak hanya serta-merta munhasiran indahum, terbatas oleh pemahaman mereka saja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Hafidh bahwa yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu seperti fana dan sebagainya, dan itu yang bersifat mubalaghah, bersifat berlebihan, khususnya fir ridha wa taslim, pemasrahan diri dan ridha kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bal hadhihi, namun bahkan yang dimaksudkan adalah ihda maratibihima, di antara dari bagian tingkatan-tingkatan tersebut, walahuma, dan di antara keduanya itu memiliki maratib, tingkatan-tingkatan, yaitu tingkatan tentang ridho dan taslim tadi. Akhar, yang lainnya, fauqa hadhihi, yang di atas dari apa yang disebutkan itu. Ya'rifuha, yang mengetahuinya dari tingkatan tersebut adalah ahluha, orang-orang yang memang paham atau yang berkecimpung atau yang memang berada dalam tingkatan tersebut. Summa, kemudian manakola, barang siapa yang menukil anhu, dari orang-orang tersebut, annahu, dan dia za'ama, mengklaim bahwa annal murad, bahwa yang dimaksudkan dari bitauhid, dari tauhid itu adalah i'tiqadu wahdatil wujud, adalah keyakinan wahdatul wujud. In aroda dzalika, apabila dia berkehendak tentang itu, az-za'im, orang yang mengklaim itu, bahwa annal murad bitauhid, dari tauhid tersebut adalah i'tiqadu wahdatil wujud, atau wahdati wujudil haq, atau meyakini adanya wujud zat yang esa, artinya bahwa semuanya ini hakikat Tuhan, umpamanya seperti itu. Wa anna subhanahu, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la tsaniya lahu fil wujud, tidak ada keduanya atau yang menyerupainya di dalam eksistensinya atau wujudnya, bihal, dengan suatu kondisi, kama huwal awal, sebagaimana dia pada awalnya, dia pada masa awalnya, pada zaman azali yang dimasukkan. Bagaimana juga disebutkan huwal awal, dia adalah zat yang maha awal, wa huwal akhir, dan dia zat yang maha akhir, wa dhahir, dan dia zat yang maha dhahir, wal batin, dan dia zat yang maha batin. Inna hadhil munsyaat al-kauniyah ma'lumatul azaliyah, sesungguhnya hal-hal yang bersifat kauniyah seperti tadi, tentang permulaan alam dan sebagainya, itu pengetahuan tentangnya itu bersifat azali, sabitah, yang tetap, fi ilmihi, di dalam ilmunya Tuhan, di dalam pengetahuan Tuhan, min ghairi istifadatin walatorin, yang tidak perlu bisa dipanjang lebarkan atau dijelaskan, atau tidak bisa disanggah maupun dijelaskan. Wa innahu ta'ala, dan sesungguhnya dia zat yang maha agung itu, idza aroda, apabila dia berkehendak, takwina syai', untuk mewujudkan suatu hal, minha, dari hal tersebut, qala, maka dia akan mengucapkan kun fakana, kun, dengan ungkapan kun, jadilah, fakana, maka itu akan terjadi. Wa idza aroda i'adatahu, dan apabila dia berkehendak i'adatahu, mengembalikan wujudnya, wa huwa alaihi, dan dia zat yang maha agung itu Allah, alaihi, atas hal tersebut, a'adahu, maka dia akan mengembalikannya, kama aroda, sebagaimana yang dia kehendaki. Fahuwa musib, maka pendapat ini dianggap benar. Kama la yakhfa ala kulli muslimin alimin bihi, sebagaimana tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang, oleh masing-masing orang muslim yang mengetahui tentang pemahaman tersebut, bahwa dia adalah zat yang maha awal, dia zat yang maha akhir, dia zat yang maha zahir, dia zat yang maha batin, dan dia yang berkehendak sesuai kehendaknya. Itu semuanya orang muslim memahami itu. Wa in aroda, tetapi apabila yang dimaksudkan dengan bit tauhid, dari tauhid, itu adalah alladzi, yang da'a ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
min qabli dan juga waman qablahu dan juga orang-orang sebelumnya minal anbiya dari para nabi, kullun min man ba'atsu ilahi dan juga orang-orang atau nabi-nabi atau utusan yang diutus besertanya fi awali martabatin di dalam tingkatan yang pertama, maksudnya mereka itu dianggap sebagai wujud dari panjangan tangan Tuhan atau mereka wujud Tuhan, fahada batil, ini dianggap batil, ini dianggap pemahaman yang keliru bahwa mereka itu wujud Tuhan. Nah, itu yang keliru, atau dianggap ini hulu, terlalu berlebihan. Kama qala innal ma'lum bitawatur, sebagaimana diungkapkan atau yang dikatakan oleh Nabi, sebagaimana ini merupakan hal yang diketahui secara mutawatir, innama huwa matmun, sebagaimana terkandung juga di dalam ungkapan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ungkapan umirtu, aku diutus, an uqatilan nasa, untuk memerangi atau memerangi manusia, sehingga hatta yaqulu, mereka mengucapkan la ilaha illallah, ungkapan la ilaha illallah dalam suatu hadis. Dan hadis ini diriwayatkan oleh beberapa versi, namun sebagaimana kita pahami bahwa ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari di nomor hadis 1399. Nah, fal matlub minhum, dan yang dimaksudkan atau yang diinginkan dari para anbiya itu fi awalil maratib, pada tingkatan yang pertama, min tauhidillah, dari tauhid Allah, mentauhidkan Allah, innama huwa, bahwa yang dimasukkan itu adalah tauhidul uluhiyah, yaitu mentauhidkan ketuhanan, bil iqrar, dengan ungkapan, dengan penegasan ungkapan, bila ilaha illallah, ungkapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Anqoli, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'dud fi awalil wajibat, sebagaimana yang disebutkan di dalam kewajiban yang pertama, kama maroda lihada, yang disebutkan untuk hal ini, qala syekhuna, sebagaimana yang diungkapkan oleh guru kami, yaitu Syekh Ahmad Al-Qusyasi, ayadahullah, semoga Allah menguatkan beliau. Fanfu, ini baitnya, fanfu, maka hilangkanlah al-uluhiyah, ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan, ansiwahu, dari selainnya, wasbut, dan tetapkanlah. Nah, ungkapan wasbut ini bidarjil hamzah halid darurah, dengan menghilangkan kata hamzahnya tidak disebutkan. Jadi wasbut tanpa kata usbut, tidak disebutkan usbut karena untuk darurah. Lahu bila ilaha illa, dengan ungkapan bila ilaha illa, dengan binakli harokatil hamzah, dengan menakal atau memindahkan harokat hamzah dalam ungkapan ini. La ilaha, ila, hamzah dari ilah itu dipindah ilal ha, kepada ha, ba'da salbi harokatiha, setelah harokatnya dipindah tadi. Jadinya bacanya berarti bila hamzahnya hilang harokatnya, bila ilah ha, langsung berarti harokatnya ada di ha-nya itu, mungkin bilah ilah ha gitu, mungkin ilal ha ba'da salbi harokatiha. Huwa ay usbut al uluhiyah lahu ta'ala, atau maknanya adalah
dari ungkapan tersebut, kalau kita baca baitnya secara lengkap, fanfu, maka hilangkanlah al-uluhiyah, segala macam sifat ketuhanan, ansiwahu, dari semua hal ya, selainnya, wasbut, dan tetapkanlah lahu, itu miliknya, milik Tuhan, milik Allah, dengan ungkapan bila ilaha illahu, bahwa tiada Tuhan yang ada kecuali Dia. Utsbut, atau maknanya la ilaha illahu ini, utsbut al-uluhiyah, tetapkanlah uluhiyah, ketuhanan itu, lahu ta'ala, hanya milik zat Allah ta'ala. Ba'da nafiha, setelah kita meniadakan selainnya, an ghairihi, dari selainnya, sifat-sifat Tuhan tadi dari selainnya. Bihadil kalimah, dengan ungkapan ini, dengan kalimat ini, ai, dengan ungkapan la ilaha illallah. Fa inna hadza, karena sesungguhnya ungkapan ini atau hal ini, ai tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah tadi, huwallazi, di ungkapan itulah yang dimaksudkan dengan ajma', ya, itu yang dimaksudkan oleh para ulama gitu. Itu yang diijma'kan para ulama juga gitu. Wa amruhu, dan urusannya atau hal yang berhubungan dengannya, al-mutadammin, yang terkandung, litasdik, sebagaimana yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minna sallallahu alaihi wasallam, ala dakwah ilahi fi awalil maratib, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasnya pada dakwah yang ditugaskan padanya pada tingkatan yang pertama tadi. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersabda dalam surat Al-Anbiya ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan kami tidaklah mengutus dari sebelummu, hai Muhammad, min rasulin, dari suatu utusan, illa, kecuali, nuhi, kami berikan wahyu, berikan ilham, ilahi, kepadanya, suatu ilham, annahu, bahwa dia itu zat la ilaha illa, bahwa dia itu adalah zat la ilaha illa, yang mengatakan la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, Allah, fa'budni, maka sembahlah diriku. Ba'da qawlihi, setelah ungkapan yang lainnya, amit takhadu min dunihi alihatan qul hatun burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Ataukah mereka itu ittakhadhu min dunihi, setelah mereka itu menjadikan selain dari Allah Tuhan lainnya. Katakanlah wahai Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti-bukti itu bahwa ada Tuhan selain Allah gitu. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli, ini merupakan zikir sebagaimana yang disebutkan orang-orang sebelumku atau orang-orang yang besertaku. Itu di dalam surat Al-Anbiya yang lainnya ayat 24. Wa qala ta'ala, dan juga disebutkan dalam dalil yang lainnya, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu. Itu dalam ayat kalau nggak salah di sini tadi saya cek Al-A'raf ayat 158. Nah, dan semua ayat-ayat yang disebutkan tadi itu menunjukkan adalah ala anal anbiya, bahwa para nabi ajma'u, mereka sepakat, ala dakwah, untuk melakukan dakwah ila hadhil kalimah al-mufidah,
untuk melakukan dakwah atas ungkapan yang disebutkan tadi, bimantuqiha dengan lafadznya yang tertulis tadi, li tauhidil uluhiyah untuk tauhid uluhiyah, meniadakan sifat ketuhanan dari selain Allah. Lakinnahu, tetapi yalzam, yang harus dilakukan adalah min tauhidil uluh, dari tauhid uluhiyah tadi adalah tauhidul af'al, yaitu mentauhidkan af'al, perbuatan-perbuatan Tuhan, ma'ithbatil kasab, dengan menetapkan kasab. Kasab itu bahwa manusia juga memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, namun semuanya atas kehendak Tuhan. Wayalzam, dan juga beserta juga, atau asalnya yang dimasukkan walizamu min dalika, yang mensyaratkan dari apa yang dimaksudkan tersebut itu tadi juga, selain tauhidul uluhiyah, tauhidul af'al tadi, itu mensyaratkan adanya tauhid yang lain, yaitu tauhidus sifat, mentauhidkan sifat-sifat Tuhan, ma'ithbatit ta'adud, dengan menetapkan ta'adud. Ta'adud itu artinya bahwa tiada ada Tuhan selain Allah, dan Allah itu memiliki sifat-sifat yang sangat banyak sekali. Dan kita harus paham bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sifat-sifat yang lainnya itu yang ada, itu bagian dari bagaimana Tuhan itu melakukan af'alnya. Wa yatadammunu dzalika, dan kandungan dari hal tersebut itu adalah tauhid wujubil wujud. Tauhid wujubil wujud, mentauhidkan zat yang wajib. Zat yang wajib ya Allah. Wa yazamu min dzalika tauhidul wujudil hakiki, dan mensyaratkan tauhidul wujudil wujud tadi, tauhidul wujud al hakiki, yaitu mentauhidkan wujud yang hakiki, yaitu Tuhan. Alladzi huwa al-murad min wahdatil wujud, dan ini yang dimaksudkan dengan wahdatul wujud, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan apa yang ada di dalam alam semesta ini semuanya bukti adanya Tuhan, dan tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan kecuali Tuhan itu sendiri. Idza fuhima wa huqiqa kama huwa, sebagaimana itu dipahami dan ditahqiqi sebagaimana semestinya. Aidon, dan juga sharihun madlul, bukti yang disebutkan dalam dalil-dalil, dalil qaulihi ta'ala, yaitu dalil dari ungkapan sabda Tuhan dalam firman Allah, huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin, yaitu ungkapan bahwa dia adalah zat yang maha awal, zat yang maha akhir, zat yang dhahir, dan zat yang batin. Itu semuanya sebenarnya yang dimaksudkan dengan wahdatul wujud. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani ini adalah menegaskan apa yang dipahami dari wahdatul wujud menurut ulama-ulama dan para nabi, dan apa yang dipahami dari wahdatul wujud itu sebenarnya adalah pemahaman dari tauhid yang dipahami para nabi juga. Sebagaimana diungkapkan tadi bahwa para nabi juga menyepakati bahwa tauhidullah itu adalah tauhidul uluhiyah, bahwa mentauhidkan Tuhan, mentauhidkan Allah itu berarti kita harus mentauhidkan, mengesahkan bahwa tidak ada sifat-sifat ketuhanan yang ada kecuali itu hanya dimiliki oleh Allah. Selainnya kalau ada memiliki sifat Tuhan itu batal, berarti dia bukan Tuhan gitu, dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dari makna wahdatul wujud tadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagaimana yang disampaikan dalam kitab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.